pada masa demokrasi terpimpin dimulai pada 1959 sampai dengan 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berpasokan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, adanya perlahanan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR GR. Selanjutnya adanya bina HAM yang lemah, serta terjadinya sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, dan kebijakan politik luar negeri yang sudah memihak ke RSC atau ke arah Blok Timur. Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G30 SKI yang terjadi pada tahun 1965 oleh PKI. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru 1996 sampai dengan 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966, yaitu Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan pada seluruh rakyat bahwa pembangunan di skala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, dan 5 dan pada masa Orde Baru akan berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan pada tahun 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap juga gagal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang sangat terbatas, serta tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebabnya Orde Baru itu dimulai sejak hancurnya ekonomi nasional atau terjadinya krisis ekonomi, serta terjadinya krisis politik dan TNI yang tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. Gelombang demonstrasi yang menghebat menurut Presiden Soeharto agar untuk turun jadi presiden, serta pelaksanaan demokrasi yang pada masa reformasi 1999 sekarang. Berakhirnya pada masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Lanjut pada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi atau pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, melalui hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan saya mengenai materi demokrasi. Salah dan jangan
Banyak kurang sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.